Kadang rasa penasaran bisa membawa seseorang ke tempat yang seharusnya tak pernah dijamah. Seperti seorang pemuda bernama Rio yang nekat memasuki desa tua terbengkalai di pedalaman hanya demi beberapa foto. Ia tak pernah menyangka keputusan itu hampir membuatnya menjadi penghuni baru desa yang sudah terbengkalai itu. Mari kita saksikan kisah lengkapnya. Di balik dunia yang kita kenal, tersembunyi kisah-kisah yang belum pernah terdengar. Cerita seram, kisah mistis, sejarah kelam, dan konspirasi gelap. Semuanya akan terungkap di Wirya Story. Namaku Rio, seorang fotografer amatir yang dulu berjiwa petualang, tak pernah menyangka bahwa ambisiku mencari spot foto anti-mainstream akan membawaku pada jurang kengerian yang paling dalam. Kisah ini bermula sekitar 2 tahun lalu. Aku sedang suntuk-suntuknya dengan rutinitas kota. Instagramku isinya itu-itu saja. Kopi kekinian, senja di pantai yang sudah terlalu ramai, atau gunung yang jalur pendakiannya sudah seperti jalan tol. Aku butuh sesuatu yang beda, sesuatu yang original. Browsing sana-sini, aku menemukan sebuah blog lawas tentang desa tersembunyi di kaki Gunung Candramawa. Penulisnya mengklaim desa itu sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu, tersembunyi di balik hutan belantara yang lebat dan nyaris tak pernah dijamah manusia modern. Konon, dulunya desa itu adalah pusat penambangan belerang, tapi kemudian ditinggalkan karena wabah misterius. Mata batinku langsung berbinar. Ini dia spot epik yang aku cari. Bayangkan rumah-rumah tua yang ditelan lumut, sisa-sisa peradaban yang berpuluh tahun tak tersentuh. Perfect untuk portofolioku. Aku ajak teman-teman fotograferku, tapi mereka semua menolak. Gila lu yo, hutan Candramawa itu angker, banyak cerita mistisnya, kata Bimo, temanku yang paling penakut. Lagian itu kan daerah terlarang, masuknya aja susah, timpal Santi. Tapi aku keras kepala, semakin dilarang, semakin penasaran. Akhirnya aku memutuskan pergi sendiri. Persiapan seadanya. Ransel besar berisi kamera, lensa-lensa, tripod mini, powerbank seablek, senter kepala, kompas topografi lawas yang kutemukan di forum pendaki, bekal makanan kering, air minum, dan tenda dom kecil. Aku juga bawa golok kecil, jaga-jaga kalau ada ranting menghalangi. Perjalanan dimulai dari terminal terdekat. Naik bus 3 jam, disambung ojek kampung yang cuma mau mengantarku sampai perbatasan hutan. Sudah sampai sini saja mas, lebih dari ini saya tidak berani, kata tukang ojek itu, wajahnya pucat pasi. Aku mengangguk, membayar, lalu mulai melangkah masuk. Awalnya semua terasa seperti petualangan. Udara pegunungan yang dingin, aroma tanah basah bercampur dedaunan, suara serangga hutan yang samar. Jalur setapak yang aku ikuti semakin lama semakin tak terlihat. Aku harus menebas beberapa semak belukar dengan golokku. Peta di tanganku sudah lusuh, tapi aku yakin arahku benar. Setelah hampir 5 jam berjalan, melewati medan yang cukup menantang, aku melihatnya. Sebuah gerbang kayu yang sudah lapuk, tertutup lumut tebal, dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Desa Rimba Candramawa. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena euforia. Aku berhasil. Di balik gerbang itu, terhampar pemandangan yang surreal. Rumah-rumah kayu dengan atap genting yang sudah ambruk, dinding-dinding yang ditelan tanaman rambat, dan jalan setapak yang kini menjadi jalur akar pohon. Semuanya diselimuti kabut tipis yang entah mengapa terasa sangat tebal di sini, seperti tak mau pergi. Udara di desa itu terasa dingin menusuk tulang, bahkan di siang hari. Ada bau aneh yang menguar, seperti campuran lumut busuk, tanah lembab, dan sesuatu yang manis namun memuakkan, seperti bunga bangkai yang jauh. Aku langsung mengeluarkan kamera. Setiap sudut adalah mahakarya. Aku menjelajahi beberapa rumah, menemukan perkakas dapur yang berkarat, kursi yang roboh, bahkan sebuah ranjang dengan kelambu yang sudah hancur. Semuanya membeku dalam waktu. Ketika senja mulai merayap, kabut semakin pekat, jarak pandang terbatas.
Aku memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah tanah lapang di tengah desa, dekat sebuah sumur tua yang sudah kering. Malam pertama, aku habiskan di dalam tenda, memandangi hasil fotoku di layar kamera, ditemani suara jangkrik dan embusan angin yang mendesir pelan. Malam kedua, kejanggalan itu dimulai. Aku sudah bersiap tidur. Senter kepala sudah mati, hanya menyisakan cahaya remang dari bulan yang samar menembus kabut. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Awalnya, kupikir itu ranting patah atau hewan malam. Tapi suara itu berulang, lebih dekat. Suaranya seperti langkah kaki, bukan langkah hewan, tapi langkah kaki manusia yang menginjak ranting kering. Jantungku mulai berdebar. Siapa yang bisa ada di sini? Aku sendirian di desa mati ini. Aku membeku, telingaku pasang setajam mungkin. Langkah itu berhenti. Hening. Hanya suara napasku yang memburuh. Lalu, terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih ritmis. Seperti langkah kaki tanpa alas di atas tanah. Suara itu terdengar melintas di depan tendaku, lalu menjauh ke arah rumah-rumah di seberang. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku meraih senter kepala, menyalakannya. Cahaya menembus dinding tenda, menciptakan bayangan-bayangan aneh. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin hewan. Iya, pasti hewan. Tapi naluriku berteriak, itu bukan hewan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, suara langkah itu seolah terngiang-ngiang. Bau aneh yang sebelumnya samar, kini terasa lebih kuat. Bau amis bercampur wangi melati yang sangat pekat, seperti ada yang menaburkan bunga di dekat tendaku. Aku benci bau melati, selalu mengingatkan aku pada hal-hal seram. Pagi harinya, aku mencoba mencari jejak. Tidak ada. Tanah di sekitar tenda lembab, tapi tidak ada bekas tapak kaki yang jelas. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan atau ketakutan. Aku memutuskan untuk pindah lokasi tenda. Kali ini ke dalam salah satu rumah yang masih cukup utuh. Aku memilih rumah yang dindingnya masih berdiri kokoh dengan jendela yang bisa kututup. Aku membersihkan sedikit bagian dalamnya, menyingkirkan puing-puing dan sarang laba-laba. Aku merasa sedikit lebih aman di dalam bangunan. Siang itu, aku menjelajahi bagian lain desa, termasuk sebuah bangunan yang sepertinya dulunya adalah balai desa atau semacamnya. Di sana, aku menemukan banyak dokumen yang sudah hancur dimakan rayap, tapi ada beberapa ukiran kayu yang masih cukup jelas. Ukiran-ukiran itu menggambarkan orang-orang dengan ekspresi ketakutan yang mendalam sedang bersembahyang di depan sesosok makhluk tinggi kurus dengan tanduk. Aku bergidik. Mungkin ini ada hubungannya dengan wabah misterius yang disebutkan di blog. Saat kembali ke rumah baruku, aku melihat sesuatu. Di depan pintu, ada setumpuk daun pisang kering yang disusun rapi. Di atasnya ada 3 buah bunga melati yang masih segar. Jantungku langsung mencelos. Ini jelas bukan ulah hewan. Seseorang atau sesuatu ada di sini, dan dia tahu aku ada di sini. Malam ketiga, aku tidak bisa berhenti memikirkan bunga melati itu. Aku menggeser semua perabotan yang bisa kujadikan barikade di depan pintu dan jendela. Aku menyiapkan golok di sampingku, senter kepala menyala terang, dan kamera drone sudah kusetting untuk terbang otomatis jika ada suara mencurigakan. Di luar, kabut kembali menebal, menyelimuti desa dalam selubung misteri. Suara-suara hutan terasa lebih dekat, lebih mengancam. Desir angin yang menembus celah-celah dinding terdengar seperti bisikan-bisikan tak jelas. Aku mencoba menghubungi dunia luar. Sinyal ponsel, 0 besar. Aku sudah menduganya. Tapi tetap saja, rasa terisolasi ini semakin mencekik. Sekitar tengah malam, tepat ketika aku hampir terlelap karena kelelahan, terdengar lagi. Kali ini suaranya bukan dari luar,
melainkan dari dalam rumah, lebih tepatnya dari lantai atas. Mataku terbelalak. Aku tidak ingat ada lantai atas di rumah ini. Aku mendongak, menyinari langit-langit kayu yang sudah lapuk dengan senter. Tidak ada tangga, tidak ada pintu masuk ke loteng. Langkah itu semakin jelas, seolah ada yang berjalan mondar-mandir di atas kepalaku. Setiap langkah terasa menggetarkan serpihan kayu di langit-langit. Aku bisa mendengar derit papan kayu yang menahan beban. Siapa di sana? Suaraku serak, bercampur gemetar. Aku tahu itu bodoh, tapi rasa takut membuatku refleks. Hening sejenak, lalu sebuah suara, bukan langkah kaki, tapi suara gesekan. Seret, seret, seperti kuku panjang yang menggores papan kayu. Suara itu diikuti oleh tawa yang sangat pelan, sangat parau, seperti suara orang tua yang sudah sangat tua dan tenggorokannya kering. Tawa itu menggema di dalam rumah, memantul dari dinding-dinding lapuk. Aku langsung merinding hebat. Bukan tawa manusia, bukan tawa yang menyenangkan. Tawa itu penuh ejekan, penuh kejahatan. Aku melompat berdiri, mencengkeram bolok erat-erat. Jantungku berdetak seperti jenderang perang. Aku menyinari setiap sudut ruangan, berharap tidak ada apa-apa. Tapi bayangan-bayangan di dinding menari-nari, seolah mengejekku. Tiba-tiba, dari celah-celah langit-langit rumah, menetes cairan kental berwarna merah gelap. Aku menyinarinya. Baunya bukan bau darah, tapi bau yang lebih busuk, lebih anyir, bercampur dengan wangi melati yang memuakan itu. Cairan itu menetes tepat di depanku, membentuk genangan kecil di lantai kayu. Aku mundur selangkah, 2 langkah. Mataku terpaku pada tetesan itu. Lalu, dari salah satu celah yang lebih besar di langit-langit, aku melihatnya. Sepasang mata, merah menyala, memantulkan cahaya senterku. Mata itu menatapku dengan sorot yang kosong, namun penuh kebencian. Aku berteriak, bukan teriak histeris, tapi teriak refleks dari seseorang yang ketakutan setengah mati. Aku langsung menyorotkan senter ke arah mata merah itu, lalu ke seluruh celah. Mata itu menghilang, tapi tawa parau itu kembali. Kali ini terdengar dari segala arah, seolah makhluk itu ada di mana-mana. Aku panik. Aku harus keluar dari sini. Aku harus lari. Aku membuka ikatan tendaku dengan tangan gemetar, memasukkan semua barangku secepat kilat ke dalam ransel. Aku harus pergi, sekarang juga. Saat aku membuka pintu rumah, kabut di luar terasa lebih padat, lebih dingin. Bau melati dan amis itu menusuk hidungku. Aku menyalakan senter kepala, menyorotkan ke depan. Di tengah jalan setapak, di bawah pohon beringin tua yang menjulang, ada siluet. Tinggi, sangat tinggi dan kurus. Siluet itu berdiri membelakangiku, menghadap ke arah sumur tua. Jantungku rasanya mau copot, kakiku lemas. Aku ingin berteriak lagi, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Makhluk itu perlahan berbalik, dan aku melihatnya. Sosok itu tidak bisa disebut manusia. Tubuhnya sangat kurus, seperti kerangka yang dibalut kulit kering. Kulitnya pucat kebiruan dengan urat-urat menonjol. Rambutnya panjang, acak-acakan, berwarna putih kusam. Wajahnya, astaga, wajahnya, dagu lancip, hidung nyaris rata, dan mulutnya menganga lebar menunjukkan gigi-gigi runcing yang tajam. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, merah menyala, persis seperti yang kulihat di celah langit-langit. Makhluk itu memiliki jari-jari tangan yang sangat panjang dan kurus, dengan kuku hitam yang melengkung tajam. Di kepalanya, tumbuh 2 tanduk kecil yang melengkung ke belakang, persis seperti ukiran yang kulihat di balai desa. Ia menatapku, tatapan kosong, dingin, namun penuh kekuatan yang membuatku tak bisa bergerak. Aku seperti terpaku di tempat, rasa takut yang paling primitif merayapiku, melumpuhkanku. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang, menunjuk ke arahku, lalu bibirnya yang kering bergerak. Sebuah suara keluar dari tenggorokannya, bukan tawa, tapi sebuah bisikan. Bisikan itu bukan dalam bahasa yang ku mengerti, tapi entah bagaimana, aku bisa merasakan maknanya.
Suaranya seperti desisan ular, namun bercampur dengan erangan kesakitan. Bisikan itu langsung masuk ke dalam kepalaku, membuatku pusing dan mual. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi aku membalikkan badan dan lari sekuat tenaga, tanpa arah, tanpa tujuan. Aku hanya ingin pergi dari tempat terkutuk itu. Aku berlari menembus kabut, menabrak semak-semak, tersandung akar pohon. Ranselku terasa berat, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin lari. Di belakangku, aku bisa mendengar suara. Bukan lagi langkah kaki, melainkan suara gesekan kuku panjang di tanah. Dan kadang-kadang, suara seperti dengusan atau geraman rendah. Makhluk itu mengejarku. Aku terus berlari. Nafasku tersengal-sengal, paru-paruku terasa terbakar. Senter kepalaku bergoyang-goyang, menciptakan bayangan-bayangan yang menari, menambah kengerian. Aku melihat rumah-rumah tua yang samar-samar di balik kabut, seolah-olah mereka adalah mata-mata yang mengawasiku. Aku tersandung lagi, kali ini cukup keras, membuatku terjatuh mencium tanah. Golokku terlepas dari genggaman. Aku mencoba bangkit, tapi kakiku gemetar tak terkendali. Saat itulah aku melihatnya lagi. Di antara pepohonan, sekitar 10 meter di depanku, makhluk itu berdiri. Ia tidak berlari, ia hanya muncul begitu saja. Matanya yang merah menyala menatapku, dan kali ini senyum tipis terukir di bibirnya yang mengerikan. Jangan lari, kau tak bisa lari dari takdirmu. Bisikan itu kembali, lebih jelas, lebih menekan. Aku merangkak mundur, mencari golokku. Tanganku meraba-raba tanah, mencari gagangnya. Tiba-tiba, dari arah belakangku terdengar suara. Serak, serak. Bukan suara makhluk itu, tapi suara seperti kain yang diseret di tanah. Aku menoleh. Di belakangku muncul 2 sosok lain. Sama kurusnya, sama pucatnya, dengan mata merah menyala. Tapi yang ini sepertinya adalah wanita. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Salah satu dari mereka memegang sebuah boneka kain yang sudah usang, dengan mata kancing yang hilang sebelah. Mereka tidak bergerak cepat, tapi mereka mengepungku. 3 makhluk mengerikan mengelilingiku di tengah hutan yang gelap dan berkabut, dengan bau melati dan amis yang semakin menusuk. Aku merasa duniaku runtuh. Aku akan mati di sini. Aku akan menjadi bagian dari mereka. Aku menjerit, jeritan yang paling putus asa, yang paling ketakutan. Saat aku menjerit, makhluk yang pertama kali kulihat yang berdiri di depanku, ia mengangkat tangannya. Kali ini, ia tidak menunjuk, ia membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya ada sebuah kalung perak dengan lionting berbentuk bulan sabit. Kalung itu adalah kalung ibuku, kalung yang selalu kupakai, tapi entah bagaimana lepas dari leherku saat aku terjatuh tadi. Ia menjatuhkan kalung itu di tanah, tepat di depanku. Lalu ia menunjuk ke arahnya. Ambillah dan pergilah, jangan kembali. Bisikan itu berubah, ada sedikit nada peringatan, bukan ancaman lagi. Aku tidak mengerti, kenapa mereka membiarkanku pergi. Tapi aku tidak punya waktu untuk berpikir. Aku meraih kalung itu, mencengkeramnya erat-erat. Lalu, dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit dan berlari lagi. Kali ini, mereka tidak mengejarku. Aku bisa merasakan tatapan mata merah mereka di punggungku, tapi mereka tidak bergerak. Aku berlari tanpa henti. Aku tidak tahu berapa lama, mungkin berjam-jam. Aku terus berlari, sampai paru-paruku terasa pecah, sampai kakiku mati rasa. Aku terus berlari, sampai aku melihat cahaya samar di kejauhan, cahaya lampu rumah penduduk di perbatasan hutan. Aku terjatuh di depan sebuah gubuk, terengah-engah, tubuhku gemetar hebat. Pemilik gubuk, seorang kakek tua, terkejut melihatku. Wajahku pasti sudah sangat pucat, rambutku acak-acakan, bajuku compang-camping. "Nak, kamu kenapa? Dari mana saja kamu?" tanya kakek itu, suaranya khawatir. Aku tidak bisa menjawab, aku hanya bisa menunjuk ke arah hutan dengan mata penuh kengerian. Mereka. Aku berhasil pulang. Setelah mendapatkan pertolongan pertama dari kakek itu dan kemudian dijemput oleh tim SAR yang dihubungi oleh kakek itu, karena aku tidak bisa bicara dan hanya bisa menunjuk arah, aku akhirnya kembali ke kota. Tubuhku pulih, tapi mentalku tidak. Setiap malam, aku masih mendengar suara langkah kaki, tawa parau, dan bisikan-bisikan aneh.
Bau melati dan amis itu seolah menempel di hidungku, tak mau hilang. Setiap kali aku melihat bayangan di sudut ruangan, aku merasa sepasang mata merah menyala menatapku. Aku tidak pernah lagi berani menyentuh kamera profesionalku. Semua foto yang kuambil di desa itu, entah bagaimana, filenya rusak. Tidak ada satupun yang bisa dibuka. Bahkan droneku yang seharusnya merekam video hanya menghasilkan rekaman statis penuh noise.